Shalom, kali ini kita akan membahas mengenai makna penebusan dan kurun waktu sejarah penebusan. Makna penebusan dan kurun waktu sejarah penebusan. Yang pertama, kita langsung masuk ke isinya. Pertama, makna dari penyelamatan dan penebusan. Makna dari penyelamatan dan penebusan. Poin 1, pemahaman yang benar mengenainya. Pemahaman yang benar mengenainya. Nah, penyelamatan adalah orang ketika menyelamatkan seseorang yang berada dalam bahaya, yang tidak bisa meluputkan diri sendiri, ya, dengan sendirinya. Misalnya, seseorang meluputkan saudara dari suatu penderitaan atau penyakit yang parah. Dalam bahasa Indonesia, kita beri salamkan begini. Selamat pagi. Kalau Inggrisnya good morning, guten Tag. Ya. Selamat pagi. Kalau selamat pagi yang artinya pagi yang aman atau selamat. Nah, karena sepanjang malam hari, selagi tidur, jantungnya tetap berdetak, memompa darah, sehingga kita bisa menyambut pagi hari dengan aman. Nah, itu adalah hasil dari Tuhan menjaga dan menyelamatkan kita dari bahaya selama kita tidur. Sambil bersyukur tentang penyelamatan yang mana Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya, kita haruslah mengatakan selamat pagi. Tapi ada penyelamatan yang sejati yang benar-benar umat manusia harus terima. Apa itu? Semenjak kejatuhan Adam, apa nasib umat manusia? Nasib umat manusia berada dalam keadaan yang mana mau tak mau harus masuk ke neraka api belerang. Nah, umat manusia yang berada dalam nasib kematian tersebut diselamatkan oleh pihak ketiga yaitu Yesus. Kemudian, jadi makna diakronik dari penyelamatan. Makna diakronik dari penyelamatan. Menembus zamannya. Jadi terlebih dahulu ada penyelamatan di masa lampau. Kita memperoleh keselamatan ketika kita percaya bahwa Yesus mengadakan keselamatan melalui kayu salib dan kebangkitan. Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan, kata diselamatkan di sini bentuknya selesai dan pasif. Artinya, kamu telah diselamatkan, telah beroleh. Kalau begitu, pertanyaannya, karena telah diselamatkan, apakah boleh kita tidak berbuat apa-apa dan hidup sembarangan saja? Tidak boleh kan, saudara? Maka poin kedua, Alkitab mengatakan tentang penyelamatan di masa sekarang. Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ungkapan tetaplah kerjakan keselamatanmu ini bentuknya perintah dan masa sekarang, saudara. Naskah aslinya bahasa Yunani. Kalau dengan penyelamatan masa lalu semuanya sudah beres, maka kenapa dikatakan perintah demikian? Kita disuruh untuk terus menguji apakah pada diri kita ada iman atau tidak. Dan menegaskan diri kita. Kenapa? Karena dikatakan, menurut versi KJV Inggris, dikatakan, kalau tidak ada keyakinan, ia adalah orang yang reprobates, artinya yang dibuang. Ia adalah orang yang telah dibuang. 2 Korintus 13 ayat 5, lumayan dahsyat. Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji naskah, reprobates, dibuang, telah dibuang. Jadi, dikatakan bahwa nama kita haruslah dicatat di kitab kehidupan. Barulah kita akan diselamatkan. Ya kan? Wahyu pasal 13 ayat 8
pasal 20 ayat 15, 21 ayat 27. Supaya nama yang telah dicatat di kitab kehidupan tidak jadi pudar atau terhapus. Dikatakan di Wahyu pasal 3 ayat 5. Mazmur 69 ayat 28. Ya. Untuk itu, kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Maka kita haruslah tetap mengerjakan keselamatan kita setiap harinya dengan takut dan gentar. Poin ketiga, ada penyelamatan di masa depan. Ada penyelamatan di masa depan. 2 Timotius 4 ayat 18. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya, amin. Nah, di sini kata akan menyelamatkan aku, bentuknya aktif masa depan. Jelas bahasa Yunani juga, masa depan. Nah, memang kita berusaha untuk keselamatan, saudara. Tetapi kasih karunia Allah lah yang menggenapi penyelamatan kita. Nah, bagi orang yang tidak ada penyelamatan masa lalu, masa lampau, dan masa sekarang, tidak akan ada penyelamatan masa depan. Saya harap ketiga waktu tersebut semuanya terwujud pada masing-masing saudara dan saya. Amin. Poin kedua, sekarang poin kedua. Kita lihat makna penebusan dan cara penebusan. Tadinya penyelamatan, sekarang penebusan. Makna penebusan dan cara penebusan. Apa itu penebusan? Penebusan, Inggrisnya redemption. Itu adalah dibebaskan dari kekangan dosa. Nah, ini sama dengan seperti penyelamatkan kan? Tapi ada keterangannya. Itu adalah dibebaskan dari kekangan dosa lewat apa? Lewat membayar suatu harga, lalu menjadi merdeka. Arti utama dari kata penebusan adalah membayar suatu harga. Contohnya kata-kata yang mengatakan tentang ini seperti return, retrosis, menebus, tebusan, ditebus. Roma 6 ayat 23, Matius 20 ayat 28, 1 Timotius 2 ayat 6, Efesus 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dan sebagainya. Nah, penyelamatan maknanya abstrak, menyeluruh serta umum. Sedangkan penebusan adalah penyelamatan dengan suatu cara yang rinci, ya. Yaitu harus membayar suatu harga. Nah, ini penebusan. Nah, jika begitu, apa harga yang dibayar untuk penebusan? Darah yang mahal di kayu salib. Jika orang ketiga menyelamatkan begitu saja karena ia memiliki kekuatan, maka itu tidak bisa disebut sebagai penebusan. Karena pada penebusan haruslah melalui cara yang spesifik, yaitu harus membayar suatu harga. Nah, sekarang pertanyaannya sekali lagi, apa harga yang Tuhan bayar untuk menebus umat manusia? Hal Allah yang tidak berdosa datang dalam rupa manusia yang berdosa, itu sendiri adalah tindakan membayar harga. Tentang hal ini saudara bisa ambil referensi di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yaitu tindakan firman menjelma menjadi manusia itu sendiri adalah hal membayar harga. Tapi tindakan Yesus yang datang dalam rupa manusia malah menjadi batu sandungan bagi umat Israel. Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33 orang-orang Yahudi berkata, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamarkan dirimu dengan Allah, orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus, demikian. Nah, karena umat Israel terus tidak percaya, bagaimana akhirnya? Apa yang Yesus lakukan? Yesus membayar harganya di mana? Di mana? Di mana? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Yaitu dengan bayaran nyawanya sendiri, hidupnya sendiri. Karena hidup atau nyawa itu
itu ada di dalam darah, maka Yesus membayar harga darah itu. Imamat 17 ayat 11. Efesus 1 ayat 7b. Itu sebabnya kita harus sadar tentang darah Yesus dan percaya padanya. Barulah kita bisa menjadi orang yang ditebus. Amin. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Kurun waktu sejarah penebusan. Kurun waktu sejarah penebusan. Sejarah penebusan itu apa? Sejarah penebusan adalah seluruh sejarah penyelamatan umat manusia dengan berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jika begitu, fokus dari sejarah penebusan adanya di mana? Ada dua hal. Satu, siapakah dia, Mesias, yang akan lahir sebagai keturunan perempuan? Dua, fokus yang satu lagi adalah tentang penyelamatan yang akan umat Allah peroleh melalui Mesias. Jadi, Yesus Kristuslah aktor utama, puncak tertinggi dari sejarah penebusan. Lalu inti sari dari sejarah penebusan bukanlah penghakiman atau amarah Allah, melainkan kesabaran, kasih karunia, dan kemurahan Allah. 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan ingin agar suami, saudara, istri saudara, kerabat saudara, teman saudara yang belum percaya menerima keselamatan. Nah, Alkitab menyebutkan kurun waktu sejarah penebusan tersebut digenapi sebagai 3 masa. Agar mudah dimengerti, kita anggap zaman kita tinggal ini sebagai satu masa. Berbeda dengan masa kedatangan pertama. Jadi, kita bagi sesuai dengan subjeknya yang menjadi pusat dari pekerjaan penyelamatan di tiap-tiap zaman. Yaitu zaman para hamba, zaman anak, dan zaman sang tuan. Ini kedengaran agak asing, saudara. Berarti saudara harus lebih banyak baca Alkitab. Pengelompokan demikian didasari pada firman perumpamaan kebun anggur Yesus di Matius pasal 1. Matius pasal 21. Matius pasal 21. Di poin 1, perjanjian lama, hamba Tuhan, subjeknya yang menjadi pusat dari pekerjaan penyelamatan. Di perjanjian lama itu, zaman hamba itu, Tuhan bekerja lewat nabi. Yeremia 7 ayat 25, pasal 25 ayat 4, 26 ayat 5, 29 ayat 19. Di zaman hamba, Tuhan mempersiapkan jalan kedatangan Mesias. Kalau nanti saudara, setelah pembahasan ini, coba baca semuanya Matius pasal 21, perumpamaan ini. Matius 21 ayat 35 sampai 36, isinya, tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuhnya yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Jadi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 52 juga dikatakan, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ibrani 11 ayat 39. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik.
Penebusan akan digenapi ketika Yesus yang wujud asli dari penebus yang dinubuatkan di Perjanjian Lama datang. Pada akhirnya, zaman Perjanjian Lama merupakan kurun waktu persiapan untuk penebusan yang akan digenapi setelah Yesus datang. Jadi sekarang poin kedua, di Perjanjian Baru, setelah Yesus datang, di Perjanjian Baru, Tuhan bekerja lewat anak. Matius pasal 21 ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Ia itu sang Tuhan, kan sang Tuhan kebun anggur. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Anakku mereka akan segani. Ayat 37 sampai 39 dikatakan, mereka berkata kepada seorang yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Keluar kebun anggur. Nah, kebun anggur yang dikelilingi dengan pagar menunjuk pada umat Israel yang dipisahkan dengan bangsa lain melalui apa? Hukum Taurat. Bagi umat Israel ada hukum Taurat kan? Jadi apa itu luar kebun anggur? Itu menunjuk pada dunia kafir yang tidak ada hukum Taurat. Lalu, jadi maka ini adalah nubuat tentang bagaimana Yesus akan mati. Yaitu Yesus akan dihukum mati di kayu salib. Yang adalah hukuman mati milik kerajaan Roma. Bukan Israel punya. Tapi akhirnya, meskipun mereka membunuh Yesus di atas kayu salib, itu malah menjadi dasar dari keselamatan. Kolose 1 ayat 14. Dikatakan, Kolose 1 ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Matius pasal 21 ayat 24. Matius pasal 21 ayat 42. Untuk menggenapi penebusan, Yesus datang sebagai manusia kedua, Adam kedua, juga sebagai manusia yang akhir. 1 Korintus 15 ayat 47 dan 45. Matius 21 ayat 37. Akhirnya bahasanya histeron, artinya yang kedua, yang berikutnya, atau yang terakhir. Ia menyuruh anaknya kepada mereka. Lalu Markus 12 ayat 6. Akhirnya, ini eskatos. Artinya paling ujung, terakhir. Ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Jadi, ketika Yesus datang di bumi ini pertama kali, kedatangan Tuhan pertama pun, itu sudah Yesus datang sebagai manusia yang terakhir juga. Tapi, kalau di Markus 12 ayat 6, ini benar-benar terakhir. Ditekankan eskatos. Nah, untuk penyelesaian dari pekerjaan penebusan, pada akhirnya Tuhan kita pasti akan datang kembali. Yang ketiga, waktu akhir, sang Tuan kebun anggur itu sendiri yang bekerja. Sang Tuan kebun anggur itu sendiri yang bekerja. Matius 21 ayat 40 sampai 41. Waktu sang Tuhan datang, dikatakan waktu sang Tuhan datang. Ini sama dengan Matius 16 ayat 27 seperti ini. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Karena anaknya dibunuh, ayahnya sang Tuhan datang kan? Jadi dalam kemuliaan Bapa ia akan datang kembali. Matius 21 ayat 41 dikatakan, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Referensinya Markus 12 ayat 9. Maka pada waktu kedatangan kembali akan ia akan memusnahkan orang-orang jahat. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2, pasal 19 ayat 11. Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan.
tentang Wahyu pasal 6. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Tujuannya bukanlah sang Tuan datang lalu menghakimi. Sang Tuan kebun anggur membuat perjanjian lagi. Kita harus memperhatikan hal ini, saudara. Sang Tuan kebun anggur membuat perjanjian lagi dengan penggarap-penggarap yang lain. Yaitu kebun anggur apain? Diapain? Disewakan. Kebun anggur disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain supaya menghasilkan buah. Matius 21 ayat 43. Kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Karena sang Tuan maunya apa? Bukannya pengen hakimi, tapi pengen dapat buahnya, saudara. Ini tujuan sejarah penebusan demikian itu, seperti demikian. Markus 12 ayat 9. Pada akhirnya, Yesus menggenapi pekerjaan penebusannya di kayu salib. Dan kini di hari akhir, lewat orang-orang yang percaya, buah akan dihasilkan. Maka, jika lihat Alkitab, dikatakan tentang penebusan roh jiwa, juga tentang penebusan tubuh. 1 Petrus pasal 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yakni tubuh kita haruslah ditebus. Baru inilah namanya, ya bisa disebut penyelesaian terakhir dari sejarah penebusan. Roma 8 ayat 23 menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kalau Inggrisnya, the redemption of our body. The redemption of our body, yaitu penebusan tubuh kita. Nah, kita belum menerima penebusan tubuh kan? Sehingga kita mengeluh dari dalam hati kita. Alasannya adalah karena tubuh kita sekarang berada di bawah perhambaan maut. Itu sebabnya saya harap kita semua merindukan hari ketika tubuh kita yang fana ini berubah atau diubah menjadi tubuh yang tidak fana. Pada waktu kedatangan Tuhan kembali, orang-orang yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit dan menjadi tubuh rohania. Lalu jemaat kudus yang masih hidup akan diubah menjadi tubuh rohania dan tergenapilah penyelesaian dari penyelamatan. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara semua belajar sejarah penebusan dengan baik dan menjadi aktor utama dari penyelesaian sejarah penebusan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.